Banyak yang bilang ini gila. Lari di tengah suhu panas dan polusi Surabaya pas lagi puasa. Malah lari-lari. Jujur aku dari awal juga nggak tahu kenapa. Jujur, waktu aku mutusin buat lari 30 hari nonstop selama bulan puasa, aku nggak tahu apa yang aku pikirin. Aku lari nggak ya? Masa aku udah gagal di Dewan? Selamat datang di tantangan paling nekat yang pernah aku lakukan. Halo guys, kenalin nama aku Amin. Selama sebulan ke depan ini, hidup aku bakal banyak berubah. Aku mau ngelakuin challenge, targetnya simple. Aku bakal lari sejauh 5 km setiap hari sambil ngejalanin ibadah puasa full selama 1 bulan. Tanpa bolos, tanpa mokel. Ya, kita lihat aja ya, aku bakal kuat apa enggak, apakah aku bakal dapat runner's high, atau aku cuma bakal dapat rasa haus yang nggak masuk akal. Let's see ya, let's go to day 1. Yuk guys, kalian lihat guys. Ini tuh udah kayak jam segini, udah jam 4 dan azannya itu jam 4.14 ya. Dan sekarang aku baru sahur. Sahurnya cuma pakai ini sama ini. Aku lari nggak ya? Masa aku udah gagal di Dewan? Karena aku sahurnya dikit, aku mutusin lari sore aja biar nunggu bukanya nggak kelamaan gitu kan. Cuman masalahnya, sekarang udah jam 3. Waduh, ini kok malah hujan. Hujan guys. Tadi itu deras banget, sekarang kayak gerimis. Kira-kira aku bakal lari nggak ya? Jadinya, aku lanjut rebahan lagi sambil mikir-mikir. Kalau ini hujannya nggak selesai-selesai sampai malam, bisa-bisa aku gagal challenge di hari pertama kan? Dan akhirnya... akhirnya jadi lari. Ini udah nggak hujan tapi jalannya becek banget. Yo, Dewan puasa. Kayaknya aku next lari tuh pagi aja deh. Wah, ini jalannya tuh bener-bener rame banget. Ini udah jam 5 sore. 1 jam lagi tuh udah waktunya buka puasa. Jadi aku larinya kan 5 kilo itu sekitar 30 menit mungkin ya. Itu udah pas lah mau buka puasa. Let's go. Pengen minum. Sumpah, aku ngelak banget. Akhirnya ini udah jam 17.40. Kayak 10 menitan lagi udah waktunya buka. Damn. Akhirnya ini loh yang ditunggu-tunggu. Saatnya ini. Setelah 13 jam gak makan minum plus lari 5 kilo, dan inilah saat yang ditunggu-tunggu. Tumpah. Ya, minum isotonik dingin ini emang super pol. Day itu puasa. Ini udah jam 3. Mau sahur dulu ya. Terus habis ini lari. Let's go man, let's go. Iya, aku lumayan ragu ya. Kalau sahur makan banyak sampai kenyang gini, aku bisa kuat lari nggak ya? Ini nggak tahu ya. Kalau aku makan banyak gini nanti larinya bisa enak nggak ya? Masa aku makan jam 3 langsung lari jam 4. Oke, ini hari kedua, jam 5.30 aku bakal lari 5 kilo. Gampang sih guys, 5 kilo. Yang susah itu nahan nggak minumnya itu loh, 13 jam. Let's see ya. Nanti aku gimana waktu puasa. Ya, untungnya day itu ini larinya aman-aman aja ya. Cuman nggak tahu ya, selama 10 jam ke depan ini aku bakal kayak gimana. Sekarang jam 8. Ini aku lagi di kampus dan rasanya udah pengen minum.
Masih jam 8. Men, masih ada 10 jam lagi nih. Survive nggak aku ya? Iya, kalian bisa lihat sendiri bibir aku ini kayak gimana. Bibir aku aja sampai pucat. Tapi ya, bukan cuma itu efeknya. Selama aku ngerjain tugas, ini tuh rasanya ngantuk pol. Tahu nggak yang aku rasain gimana? Kegawaanku, men. I need water. Dan akhirnya selama puasa tadi tuh, kalau kayak sakit ngelaknya itu biasa aja. Ya kerasa ngelak pengen minum. Tapi lebih ke malah yang banyak ku rasain tuh kayak ngantuk, lemes gitu aja. Nggak yang painful. Kayaknya 30 hari ini achievable. Let's see aja ya. Di hari ketiga, aku bangun jam 2.30. Seperti biasa, aku isi tenaga dulu sebelum puasa. Aku bakal lari pagi lagi. Aduh, males wek. Pengen tidur aja. Kenapa ngelakuin challenge ini ya? Tolong. Dan karena ini hari Sabtu, jadi jalannya itu nggak begitu ramai kendaraan. Ketiga, udah finish 5 km. Ini aku lagi santai-santai dulu ya, pendinginan. Aku kaget tiba-tiba ada satu ibu-ibu ini nyamperin duduk samping aku. Ya? Oh ya. Saya lagi bikin video. Agak takut sih, jadi aku cepet-cepet balik aja ya. Cepet-cepet balik, takut diculik sama ibu-ibu. Hari keempat, kelima, sampai keenam, aku masih setia lari pagi-pagi. Kenapa nggak sore aja biar deket waktu buka gitu kan? Wah, kalian ini nggak tahu aja. Jalanan Surabaya kalau sore itu serame apa? Jalannya udah mulai rame. Jujur, lari di sekitar rumah itu ngebosenin pol. Jadi, di hari ketujuh ini, pagi-pagi aku langsung tancap gas ke Surabaya Barat. Sekarang di 7 puasa, aku bangunnya jam 4, nggak sempet sahur. Terus nggak kayak biasanya ini, pagi-pagi aku naik mobil keluar. Ini sekarang jam 5. Terus aku mikir, kalau aku larinya cuma 5 kilo, kayaknya ini challenge-nya malah terlalu easy alias cemen banget nggak sih? Sekarang aku di Surabaya Barat dan gak kayak biasanya lari cuma 5 kilo yang kayak biasa aja itu. Hari ini aku bakal lari 10 kilo men. Let's go. Lari di Surabaya Barat ini emang vibes-nya beda banget. Jalannya lebar, banyak pohon, dan udaranya itu seger pol. Tuh, 10 kilo ini aman sih, pasti kuat larinya. Cuman nggak tahu ya nanti aku puasanya gimana, bisa nahan minum nggak ya. Mungkin kalian bingung, Min, kok nggak gawe jam kok tahu ikut 10 kilo? Santai aja, sebelum aku puasa, aku udah pernah lari di sini bareng temen aku yang pakai GPS. Jadi rutenya itu udah nempel di kepala. Tapi jujur, sepanjang 10 kilo ini, otakku cuma muterin satu pertanyaan. Kenapa aku ngelakuin tantangan gila ini? Kalian pasti mikir, ngapain sih puasa malah lari-lari? Jujur aku dari awal juga nggak tahu kenapa. Tapi yang penting setiap hari aku lari nggak bolong ya. Dan sampai garis finish aku juga masih nggak tahu kenapa. Tapi ya udahlah ya. Yang penting kaki ini masih kuat. Dan tantangan hari ini selesai. Kalian jangan tiru ya. Coba aku aja. Oh, enak rasanya. Dari tadi pagi habis lari itu sampai sekarang aku cuma tiduran men.
Surprisingly, selama puasa, ini musuh terbesarku itu bukan rasa haus pengen minum, tapi rasa lemes ngantuk yang gak masuk akal. Pengen tidur, tok rasanya, ngantuk rasanya. Gak tau ya ini efek kecapean apa ya apa. Bayangin, aku harus tetap fokus ngerjain tugas, sementara kelopak mata aku ini rasanya itu kayak dikasih beban 10 kilo. Berat pol. Tapi untungnya, momen yang paling ditunggu-tunggu ini akhirnya tiba juga. Akhirnya. Wis gak ada mokel-mokelan ini. Waktu minum. Ini yang ditunggu-tunggu, bos. Hari ke-8, lari pagi berjalan aman. Karena aku capek, jam 8 malam aku udah tumbang. Tapi, tiba-tiba, jam 11 malam temen aku Keanu masuk kamar dan bangunin aku dengan gak sopannya. Bayangin baru juga malam bentar, udah diseret buat lari lagi di tengah malam buta. Hari ini, jam 12 malam, ini masuk di 8. Aku tiba-tiba diajakin temenku Keanu lari. Gila. Ini challenge harusnya biar kayak badanku sehat, biar aku fit, tapi malah nggak tidur dan lari malam-malam itu kayaknya malah bikin aku cepet mati ya. Jadi cukup sekali aja. Enggak, BTW kisah aja kan sih? Enggak, tadi jalannya tutup. Oh, jalannya ditutup. Jangan ditutup. Ini loh mukanya Keanu yang maksa aku lari. Dia itu FOMO, tahu aku challenge lari 30 hari kan. Kayak aku pengen ikut. Oke, Cukup aku aja ya, kalian jangan ikut. Waktu aku nongkrong sama Kean, untungnya ada satu temen aku ini ikut. Dan dia ini yang hafal rute larinya. Jadi, apa inspirasimu mulai 30 hari gini? Jujur Itu ya? temenan aku takut ya? Jujur nggak ada tujuan. Gak ada tujuan? Pengen memulai? Iya. Tapi kenapa seniat sampai beli kamera, beli mic? Kalau itu Emang ada tujuan? emang ada tujuan. Tujuan buat konten? Emang pengen jadi YouTuber sport nomor 1 di Indonesia. Wah, menyaingi. Keren. Ini saran dari Pak Dokter ini gimana ini? Bukan dokter. Oh, bukan dokter ya? Mahasiswa. Fake dokter ini. Astagfirullahaladzim. Kok ngono sih? Bukan ya? Maksudnya Bukan. dokter bohongan. Dokter bohongan. Iya, Iya, bohongan. bener. Bener, dokter bohongan. Dokter bohongan. Baiklah. Ini aku nahan ngantuk ini. Kat. Guys, Dan lagi-lagi ini kita larinya 10 kilometer. This is Balai Kota Surabaya, bos. Kirimin, taruhkan dulu. Kayak Saujul. Api ya Balai Kota nih. Jujur, Surabaya kayak begini api. Bagus banget lah. Ingin tertarik Surabaya. So, Dingin. dingin tuh. Gangster. Nggak nyangka, Surabaya yang biasanya panas pol, ternyata kalau tengah malam gini udaranya tuh bisa sedingin ini. Dan yang bikin lari kali ini nggak berasa ngebosenin itu rute tengah kotanya. Kita ngelewatin banyak bangunan bersejarah yang vibes-nya itu unik kalau malam gini. Tengah kota Surabaya, very beautiful. Kapan lagi lari di samping sungai sambil lihat Putri Duyung.
Nah, ini dia bagian yang paling spesial. Habis kelas tenaga lari tengah malam, sahurnya aku manjain lidah pakai beef brisket with basmati rice. Wah, aromanya ini nggak main-main, Rek. Beef brisket with basmati rice. Ya, sesekali lah ya, kasih self rewards, makan mewah habis hard work gila-gilaan kayak gini. Anggap aja bensin buat puasa seharian nanti gitu kan. Untungnya dari day 1 sampai day 9 puasa, semuanya ini aman-aman aja. Gak ada cedera, gak ada drama. Tapi waktu masuk day ke-10, tiba-tiba kaki aku ini rasanya lemes kayak gak ada tenaganya. Hari ini day 10, kakiku itu kerasa kayak lumayan sakit. Ini aku berhenti jalan sebentar. Jadi aku lanjutin larinya pelan-pelan aja ya. Daripada cedera, gak sakit sih, kayak lemes, gak ada tenaganya kakinya. Mungkin karena kemarin kecapean ya. Gitu ya. Hari-hari berikutnya juga kayak gitu. Tapi aku gak mau alay, aku tetap paksain lari setiap hari. Dan puncaknya itu di hari ke-15. Hari ke-15 ini, kaki aku nggak cuma lemes aja waktu lari. Day 15, kita mau meninggalkan jam 5 pagi. Jujur, sebenarnya dari kemarin itu bagian sini nih, dua-duanya itu sakit banget sampai sekarang. Saya kayak kalau dipakai cincin gini sakit parah. Biar kakinya recover dulu, nanti kita gas 10 kilo. Tapi karena aku ini man of my words yang selalu memegang omongannya, hari-hari berikutnya aku tetap paksain lari. Dan ajaibnya, gak tahu ini berkah Tuhan atau doa ibu aku, di hari ke-17 ini kaki aku mendadak 100% pulih dan full power lagi. Hari 17 kaki aman, gak ada yang sakit. So good, kita coba lari aja. Semoga waktu lari nggak sakit. Oke. Waktu terus berlalu, hari demi hari, aku tetap lari. Dan alhamdulillahnya, puasa nggak pernah berhenti. Kebanyakan aku larinya tetap pagi, tapi kadang juga sore bahkan malam. Jam 8 malam baru lari. Kadang larinya ngelewatin Masjid Al-Akbar, kadang juga di sepanjang Jalan Ahmad Yani. Kadang di tengah-tengah lagi lari, aku tiba-tiba kebelet buang air. Selesai BAB, kita lanjutkan berlari. Big thanks to Masjid Al-Akbar, masjid terbesar kedua di Indonesia yang toiletnya selalu terbuka lebar. Seiring berjalannya waktu, ini nggak kerasa tiba-tiba. Ini udah puasa hari ke-29. Hari ke-29, meskipun badan aku itu capek, aku malah se-excited ini. Aku nggak sabar, besok ini udah hari ke-30. Udah nggak sabar besok hari terakhir, bos. Di hari ke-30 ini masih pagi, masih di perjalanan ke Surabaya Barat. Yang aku rasain itu bener-bener excited, campur aduk gitu lah. Lihat ini. Tanggal berapa ini? Mati. Nah, udah dan. Lihat tanggal berapa ini? 20 Maret 2026. Last day hari puasa, bos. Ini udah di day 30. Siapa yang bilang mustahil? Aku bisa sampai D30. It's not possible if Amin does it. Ternyata mustahil untuk menyerah. Sebenarnya di hari terakhir kaki ini udah protes banyak sakitnya. Tapi karena ini hari terakhir, aku bakal habisin semua sisa tenagaku. Dan pas aku lagi enak-enaknya lari, si Andika ini tiba-tiba panik. Min, mampir pom sebentar please, ini aku udah gak tahan, pengen kencing, ini dikit lagi mau keluar. Waduh.
Ya, Andika pipis dulu. Daripada aku lari sama orang ngompol, mending kita ini menepi dulu lah ya. Iya, aja kopi Dari gue kan? iya. Percakapan dua bapak-bapak di toilet. Meskipun ini udah kayak hampir jam tujuan, untungnya di sini tuh banyak pohon. Jadi kadang ini lumayan teduh meskipun tetap panas ya. Ya tahu sendirilah ya matahari Surabaya kayak gimana. Dan akhirnya inilah momen yang paling ditunggu selama 1 bulan. Gila bos. Akhirnya D30. Dan nih 13 kilo. Kelihatan bos. Nah, gitu yuk. Turunin, mati nih. Nah ini. 13 kilo 1 jam 40 menit dengan kondisi pantat cedera, dengkul panas, telapak kaki perih, Sepatu sobek. sepatu sampai bolong. Kalian jangan goblok ya. Jadi gimana bos kesimpulannya setelah 30 hari trial jadi orang bodoh? Gimana rasanya 30 hari jadi orang goblok? Kelilipan aku dik. Mataku kelilipan. Aduh. Jujur happy sih guys. Mulai besok udah Idul Fitri, hari raya, aku bisa bangun pagi, terus sambil nggak ngapa-ngapain, Udah sahur. santai-santai, nggak harus dulu, soalnya kalau nggak kan nggak bisa lari ya. Kalau lari kebet nggak bisa. Yang dapat apa berarti? Apa? Selama 30 hari. Apa yang didapat? Kesimpulan. Kesimpulannya, jujur, ini tips yang paling bagus buat orang diet. Soalnya tambah kurus. aku udah makan kayak sebanyak-banyaknya ya kalau malam itu, tapi tetap nggak ada efeknya gitu. Sepuas-puasnya makan. Sepuas-puasnya makan sampai kenyang sampai perutku gede, tetap nggak bisa gemuk. Soalnya lari setiap hari. Berarti minus kalorinya 30 hari lari, apalagi puasa. Puasa. Pusing. Sahur. Terus setiap hari tuh ngantuk, lapar itu toh yang dirasain kalau puasa. Kayaknya kalau kayak gini tuh nggak boleh asal ngelakuin sih kayak harusnya ya. Kenapa? Gak tahu ya bagus apa enggak gitu. Efeknya malah kalau jangka panjang. Tapi kan kalau buat orang diet nggak apa-apa. Sesekali once in a lifetime boleh lah. Tahun depan nggak lagi berarti. Jadi orang goblok lagi tahun depan. Kalian tulis di komen amin ganteng. Kalau banyak yang spam tahun depan kita lihat aja. The moment of truth, kita lihat komposisi badan kita habis challenge ini ya. Aku merasa kayak makin kurusnya itu enggak yang sebanyak itu. Karena aku merasa kayak ototku itu banyak berkurang.